Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pulau 1000 masjid dan 1000 pondok pesantren adalah menjadi suatu hal yang yang istimewa buat warga Lombok, warga NTB. Sudah saya ulas di video yang lalu tentang bahwa di antara hal yang menjadikan Lombok ini dikenal oleh rakyat Indonesia adalah karena dia punya jargon Pulau 1000 Masjid dan Pulau 1000 Pondok Pesantren. Datanglah ke Lombok. Lombok itu tidak lagi primitif seperti persangkaan beberapa orang asing. Mereka mendapat berinformasi kalau Pulau Lombok itu dihuni oleh orang-orang primitif yang belum pakai baju, karena mereka lihat katanya dari foto-foto ya orang-orang Lombok zaman dahulu. Memang kalau kita lihat foto-foto zaman dahulu, warga Lombok itu saat mereka di masa-masa primitif, wanitanya tidak pakai baju, memang hanya pakai pakaian bawah, sama laki-lakinya juga. Yang namanya masa-masa di mana belum ada kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi alhamdulillah ya, begitu kuatnya Islam di Lombok, kemudian banyak di antara pemuda-pemuda Lombok yang hijrah ke tanah suci untuk menuntut ilmu bertahun-tahun dengan berbagai macam tantangan hidup yang mereka hadapi, dari perjalanan pergi sampai pulang. Kita mendengar cerita saat mereka berangkat ke tanah suci, mereka harus meraungi lautan itu 6 bulan. 6 bulan di laut, Masya Allah ya. 6 bulan di laut dengan kapal, dengan teknologi masa itu. Dan mereka membawa barang dengan porsi yang sangat besar ya, ceritanya begitu. Kopernya besar karena yang mereka bawa itu makanan-makanan yang bisa dimakan berbulan-bulan, itu ceritanya. Sehingga perjalanan mereka begitu juga saat mereka sudah tiba di tanah suci, kehidupan berat juga karena dari sisi transportasi mereka mungkin menurut cerita itu nyandarnya di Jeddah, kapalnya Jeddah ke Makkah itu cukup jauh, sekitar 200 kilo kalau nggak salah. Transportasi masa itu sangat sulit, yang ada onta, mungkin ada mobil ya 1-2, artinya nyakit. Tinggal di Mekah pun nyakit, panas. Gedung-gedung masa itu dibuat dengan tanah-tanah liat dan seadana, sesederhananya. Kondisi Masjidil Haram masa itu belum ada keramik ya. Mereka pada sholat di pasir menghadap Ka'bah. Dan mereka mengaji siang malam dengan kehidupan yang cukup sulit, bertahun-tahun dengan sabarnya mereka di tanah suci. Baru mereka kembali ke Lombok dan disambut gembira oleh masyarakat. Mereka dimuliakan ya, mereka disiapkan tempat untuk menyampaikan ilmu, disambut meriah oleh warga, oleh masyarakat dimanapun mereka datang, di kampung-kampung. Begitu cintanya mereka kepada ulama-ulama yang pulang dari tanah suci Makkah belajar. Satu contoh diantaranya adalah guru kita Allahyarham Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Begitu beliau balik dari Mekah, luar biasa sambutan umat Islam di Lombok, sangat luar biasa. Sehingga dengan perjuangan beliau berdakwah di Lombok ya, beliau mendirikan pondok pesantren, merintis ma'had, dan dari sana beliau melahirkan murid-murid dan menjadi ulama setelah itu. Dan mereka balik ke setiap dusun kampung mereka, mendirikan pondok pesantren yang menjadi sejarah sampai hari ini. Masya Allah ya, tidak terbantahkan itu berapa ribu pesantren yang berdiri oleh murid-murid beliau yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Terlepas beliau sebagai manusia biasa, tentunya ada khilaf, hal biasa ya, karena beliau seorang ulama,
tidak maksum, ada saja khilaf-khilaf sedikit, itu hal biasa. Tapi jasa beliau tidak bisa dibantah. Ya, beliaulah yang menyelamatkan Islam di Lombok beserta para ulama-ulama yang lain yang besar-besar yang mungkin tidak dikenal oleh generasi kita. Ada disebut dengan Tuan Guru Umar, ada disebut dengan Tuan Guru Ahmad Tretetet, dan banyak tuan guru yang lain yang seangkatan dengan beliau yang menjaga keutuhan Islam di Pulau Lombok.